Bismillah, nabda Ustaz. Naam, tafadhal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah al-an sanwasil darsana usul fi tafsir ma'a ustadina Ustaz Afif Fatahillah habibahullah ta'ala. Ila ustadina falyatafadhal mashkura. Baik, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna huda wattaqa wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur. Baik, wab'ad. Ikhwah sekalian, sebelum kita mulai, Ana ingin mengingatkan kepada khususnya diri Ana pribadi dan kita semua agar senantiasa mengikhlaskan, membersihkan niat kita dalam belajar ini, dalam thalabul ilmi ini untuk Allah semata, bukan untuk yang lain. Ya, agar kita tetap istiqomah, ya, tidak mudah futur dan bisa mengamalkan. Dan karena amal adalah inti dari ilmu atau tujuan dari ilmu. Dan juga agar senantiasa kita selalu mengoreksi diri, ya, selalu memperbaiki diri agar kita bisa mencapai tujuan dari thalabul ilmi. Yang cukup sangat penting yaitu untuk menjadi shalih dan shalihah. Ya, diantaranya dengan berakhlak. Karena penuntut ilmu itu tanpa akhlak itu nol. Ya, dai itu tanpa akhlak itu nol. Oleh karenanya sebelum Rasulullah SAW menjadi nabi, diutus menjadi nabi, ya, Allah telah mengirim malaikat Jibril untuk apa? Untuk membersihkan hatinya. Bahkan benar-benar mencuci hati. Ya. Agar apa? Agar dakwah ini tuh benar-benar diemban oleh orang yang pantas. Ya. Karena apa? Karena akhlak adalah segalanya. Ya, bahkan kita mesti berakhlak, ya, dai itu mesti berakhlak walaupun dalam kondisi atau dalam keadaan yang benar. Dalam keadaan benar sekalipun kita mesti berakhlak. Bagaimana Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, hamba-hamba Ar-Rahman adalah mereka yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Ya, rendah hati adalah akhlak. Ya, tidak layak penuntut ilmu itu sombong, setinggi apapun ilmu. Meninggi tidak pantas. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila ada orang-orang bodoh yang berkata jelek, tidak beradab, tidak berakhlak kepadanya, qalu salama. Ya, mereka akan apa? Menjawabnya, menanggapinya dengan perkataan yang baik atau dengan salam. Itu. Ya, jadi penting bagi penuntut ilmu untuk berakhlak dimanapun kalian berada, walaupun, ya, kita yang berada dalam posisi benar dan lawan bicara kita berada dalam posisi yang salah, tapi tetap berakhlak. Ya. Baik. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Nabda wa nuwasil darsana fi ilmi usulin fi tafsir. Baik, tafadhal, man sayaqra? Bismillah. Ana Ustaz ya. Naam. Bismillah. Qala musallifu rahimakumullah. Qala al-musannifu. Qala al-musannifu rahimakumullah. Al-hikmatu minan nuzulil Qur'ani mufarraqan.
min taqsimil Qur'ani ila Makki wa Madani yatabayyanu annahu nazzala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan wa linuzulihi 'ala hadzal wajhi hikamun katsiratun minha tasbitu qalbun Nabi sallallahu alaihi wasallam tasbitu qalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam mudhaf ilaih qalbi tasbitu qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam liqaulihi ta'ala wa qala alladzina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidatan kadzalik yakni kadzalika nazzalnahu mufarraqan linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira wa ahsana tafsira. Naam. Tafadhal Ummu Fatimah Az-Zahra. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Atsani ay yusahila 'alan nasi hifdhihi wa fahmihi wal 'amali bihi. Hifdhahu wa fahmuhu wal 'amalu bihi. Haitsu yaqra'u 'alaihim syai'an fasyi'an. Liqaulihi ta'ala wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Ats-tsalits tansyiatul himam liqabuli ma nazala minal qur'ani wa tanfidhihi haitsu yatashawwaqun nas bilahfin wa syauqin ila nuzulil ayah la siyama inda ishtidadil hajati ilaiha kama fi ayatil ifki wal li'an. Tafadhol kepada Aulia Rahman Effendi. Robian kan? Tafadhol. Aulia Rahman. Atau di Aulia Mataram. Tafadhol. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahabihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala ar-rabi at-tadarruju fi tashri'i hatta yasila ila darajatil kamali kama fi ayatil khamri alladhi nash'an nasu alaihi wal fuhu wa kana minal sa'bi alaihim an yujabahu wa alifuhu wa kana minal sa'bi alaihim an yujabahu bil man'i minhum man'an batan fanazala fi sya'nihi awalan qauluhu ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima fakana fi hadhil ayati tahiyatan lil nufusi liqabuli tahrimi haitsu innal aqla yaqtadi an la yumarisa syai'an ismahu akbaru min naf'ihi. Tsumma nazala tsaniyan qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Fakana fi hadhil ayah tamrinun ala tarkihi fi ba'dil awqati wa ya awqatus salawat
ثم نزل ثالثا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله ويصدكم عن ذكر الله عن الصلاة فهل أنتم منتهون عن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين فكان في هذه الآية المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات. طيب جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. نعم ثم قال المصنف حفظه الله تعالى ورحمه الحكمة من نزول القرآن مفرقا من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا. Baik, dari pelajaran kita yang lalu yaitu apa? Taksim Al-Qur'an, pembagian Al-Qur'an yang Al-Qur'an dibagi menjadi dua dari sisi madani dan makinya atau maki dan madaninya, ya. Maka jelas bagi kita yatabayyanu annahu nazala 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jelas bagi kita bahwasannya Al-Qur'an itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Ya syai'an fa syai'an. Wa linuzulihi 'ala hadzal wajhi hikamun katsiratun minha, ya. Dan dengan turunnya Al-Qur'an seperti ini, ya, yaitu secara berangsur, ya, berangsur-angsur, bertahap, ya. Di dalamnya ada hikam, di dalamnya ada hikmah yang sangat banyak. Yang diantaranya adalah tathbitu qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk apa? Mengokohkan, ya, mengokohkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mempersiapkan, ya, mempersiapkan dan mengokohkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum apa? Sebelum syariat ini sempurna, ya. Jadi apa? Dari satu ayat ke yang lainnya, ya. Kenapa Allah menurunkannya berangsur-angsur? Ya, untuk apa? Untuk menguatkan, ya, dan mengokohkan hati Nabi Muhammad SAW untuk menerima, ya, wahyu ini, ya, dan untuk mengamalkannya dan untuk mendakwahkan, ya. Sehingga hati itu sudah siap untuk menerimanya dan mengamalkannya dan mendakwahkannya. Ya, wa qala alladziina liqoulihi ta'ala wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan. Ya, bagaimana Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Ya. Dan berkata orang-orang kafir, ya, dan berkata orang-orang kafir, mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepada Muhammad jumlatan wahidatan, sekaligus, ya, sekali turun sekaligus. Jumlatan wahidatan. Kadzalika, yang demikian, yakni kadzalika nazzalnahu mufarraqa, itu yang demikian, yang maksudnya adalah yang demikianlah kami menurunkan Al-Qur'an secara mufarraqa, secara berangsur-angsur, linutsabbita bihi fuadak, untuk apa? Mengokohkan, menguatkan, ya, hati kamu, ya. Warattalnahu tartila, ya, dan kami ingin membacakannya, ya, kepadamu secara tartil, ya, syai'an fa syai'an. Ya, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan juga, ya, dengan Allah menurunkan Quran secara berangsur-angsur, ya, mufarraqa, ya, agar apa? Tidaklah, ya, orang-orang kafir itu nanti ke depannya datang kepadamu, ya, memberikan syubhat-syubhat, ya, perkataan-perkataan yang itu
mukhalif lid-din ya illa ji'naka bil haqq ya, kecuali ya kecuali apa? Aku turunkan ya, aku datangkan ya bil haqq, maksudnya aku datangkan Al-Qur'an dengan apa? Dengan pendustaan perkataan mereka ya, atau jawaban ya atas apa? Atas perkataan-perkataan mereka yang menyelisih syariat ya. Agar apa? Agar setiap ada perkataan-perkataan yang itu berbau syubhat ya, yang itu fungsinya, yang itu dimaksudkan adalah untuk agar Nabi Muhammad SAW meninggalkan Islam ya. Quran apa? Quran datang untuk membantah itu semua. Tapi kalau misalnya secara langsung Al-Quran turunnya secara langsung ya, tidak ada munasabahnya, tidak ada munasabah. Wa ahsana tafsira, dan ya kami datangkan dengan apa? Dengan penjelasan yang paling baik. Ya, dengan penjelasan yang paling baik. Itu ya, hikmah yang pertama adalah untuk mengokohkan hati Nabi Muhammad SAW dulu. Ya. Dan juga pada hakikatnya ya untuk apa? Mengokohkan hati kaum muslimin dulu juga ya. Karena apa? Karena dari tabiat insan, tabiat manusia, kalau misalnya diberikan amanah atau enggak mas'uliyah atau perintah ya, sekaligus kadang-kadang apa? Tidak bisa atau enggak tidak mampu menjalankan secara langsung. Karena apa? Karena hatinya belum siap atau karena mentalnya belum siap. Ya makanya Al-Qur'an ya turun dengan mufarraqah, dengan berangsur-angsur. Baik. Tsaniyan ayyusahhila 'alan nasi hifdhahu wa fahmahu wal 'amala bih. Yang kedua adalah untuk memudahkan bagi manusia ya, bagi umat manusia ya, hafalannya, menghafalnya dan memahaminya dan mengamalkannya. Ya, haitsu yaqra'u alaihim syai'an fa syai'an ya. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW dengan Al-Qur'an turunnya secara berangsur-angsur ya, sedikit demi sedikit, seayat demi seayat dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Muhammad SAW membacakannya juga otomatis Nabi Muhammad SAW membacakannya kepada kaum muslimin juga sedikit-sedikit ya, berangsur-angsur ya. Dan ini fungsinya semua itu untuk apa? Agar agar kaum muslimin itu mudah untuk menghafalnya ya, dan memahaminya dan menghafalnya dan mengamalkannya. Tapi kalau misalnya sekaligus ya, otomatis kalau misalnya Al-Qur'an turun sekaligus ya dari awal sampai akhir ya, artinya apa? Artinya langsung apa? Banyak ya Al-Qur'an yang harus dihafalkan. Ya, dan itu agak berat. Dan metode menghafal juga seperti itu sekarang. Ya, kita lihat dari dulu sampai sekarang metode menghafal itu nggak bisa kita menghafal itu. Misalnya, apalagi baru mulai, ya baru mencoba untuk menghafal Al-Qur'an, nggak bisa kita langsung menghafal misalnya satu halaman. Ya, satu mushaf sekaligus aja, satu Quran sekaligus aja. Satu halaman aja ya yang sekaligus kita hafalkan itu sulit, apalagi kalau kita menghafalkannya langsung satu mushaf ya, satu Quran ya, nggak bisa, susah ya. Makanya metode menghafal itu ya kita baca dulu ya beberapa potongan, seperti ya kira-kira 5 baris ya, 5 baris kita baca dulu, habis itu kita hafalkan itu dan tidak pindah ke ayat sebelumnya, setelahnya atau ke baris setelahnya, kecuali kita sudah hafal yang 5 baris itu, dan begitu juga seterusnya ya. Dan belum lagi untuk memurojaahnya. Nah, kalau misalnya Al-Qur'an sekaligus ya, maka sulit, maka berat ya. Itu hikmahnya ya. Dan juga untuk memahaminya ya, memahaminya sedikit demi sedikit ya, dan amal. Otomatis kalau misalnya Al-Qur'an turun secara jumlatan wahidah ya, otomatis apa? Banyak hal yang harus mereka amalkan ya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mendapatkan bahwasanya agama Islam itu sulit ya, banyak aturan dan lain sebagainya. Kenapa sih mereka seperti itu? Karena apa? Hati mereka belum siap ya menerima syariatnya secara langsung. Begitu juga dakwah ya. Dakwah itu harus sedikit demi sedikit, sebagaimana
ya Rasulullah SAW mengajarkan Mu'adz ketika apa? Mengirim Mu'adz ke Yaman, ya. Untuk apa? Untuk berdakwah, ya, secara apa? Sedikit demi sedikit, satu demi satu. Ya, enggak sekaligus dok langsung. Ya, itu apa? Yang dakwah Mu'adz harus dimulai dari mendakwakan tauhid. Ya, kalau misalnya tauhid mereka terima, baru apa? Dakwahkan kepada mereka tentang sholat, ajarkan mereka sholat. Kalau sholatnya diterima, ya, beritahu mereka bahwasanya Allah mewajibkan zakat dan sampai apa? Sampai syariat semua diajarkan kepada mereka. Intinya apa? Bertahap agar mudah untuk mengamalkan. Ya, liqaulihi ta'ala wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Ya. Dan kami turunkan Al-Quran secara mufarraqah, secara berangsur-angsur, ya, agar kamu membacakannya kepada umat manusia dengan perlahan-lahan. Dan kami juga menurunkannya, ya, secara bertahap, ya, secara bertahap, ya, sedikit demi sedikit. Itu fungsi, itu hikmah yang kedua untuk memudahkan manusia, ya, atau umat Nabi Muhammad SAW dalam menghafalnya, memahaminya dan mengamalkan. Baik. Salisan tansyitul himami liqabuli ma nazala minal Qur'ani wa tanfidhuh. Ya, tansyitul himam, ya, membangkitkan semangat, ya, membangkitkan semangat, ya. Liqabuli ma nazala minal Qur'ani wa tanfidhuh. Untuk menerima, membangkitkan semangat di dalam jiwa untuk apa? Untuk bisa, ya, menerima apa yang Allah turunkan dari Al-Qur'an. Ya, dan juga apa? Untuk mempraktekannya. Ya. Untuk mempraktekannya. Jadi apa? Membangkitkan semangat, di antaranya adalah untuk membangkitkan semangat untuk mempraktekannya. Ya. Haitsu yatashawwaqun nasu bilahfin wa syauqin ila nuzulil Qur'an. Ila nuzulil ayah. Ya. Itu apa? Yaitu ya, tansyitul himami liqabuli ma nazala minal Qur'ani wa tanfidhuh. Haitsu yatashawwaqu an-nasu bilahfin. Karena apa? Karena dengan mereka sudah apa? Sudah dengan mereka yang semangatnya itu udah apa? Udah bangkit dan udah mulai menerima Al-Qur'an, bahkan menunggu-nunggu, ya. Manusia nanti kedepannya akan apa? Akan rindu, ya, akan rindu, ya, dengan apa? Dengan turunnya ayat, ya. Karena apa? Karena hati ini sudah apa? Sudah semangat, ya, sudah himahnya udah tinggi. Untuk apa? Untuk cinta dengan Al-Quran, untuk menerima Al-Quran. Akhirnya apa? Akhirnya kedepannya mereka akan menunggu-nunggu. Dan orang yang menunggu-nunggu itu qabul. Yang menunggu sesuatu itu qabulnya lebih besar daripada apa? Daripada menerima sesuatu yang tidak dia tunggu, ya, yang tidak dia butuhkan. Ya, dan itu ma'ruf, ya. Kita juga seperti itu, ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita menerima sesuatu yang tidak kita harapkan, ya, dan kita tidak tunggu-tunggu, biasa aja menerima. Tapi ketika kita apa? Menerima sesuatu yang kita tunggu-tunggu, itu apa? Kita sangat antusias sekali. Ya, kita sangat antusias sekali. La siyama 'inda ishtidadil hajati ilaih, ya. Ya, apalagi kalau misalnya apa? Kalau misalnya ada hajah yang apa? Yang besar untuk apa? Ya, hajah yang besar kepada Al-Qur'an, kepada turunnya Al-Qur'an, kepada ayat tersebut. Kama fi ayatil ifki wal li'an, ya, sebagaimana yang itu apa? Terjadi pada apa? Pada ayat al-ifk. Maksud ayat ifk apa? Ayat pembelaan kepada Ummul Mukminin, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ya, ayat pembelaan kepada Ummul Mukminin yang difitnah. Ya, Masya Allah, itu berat banget itu. Ya, itu ujian yang berat banget bagi kaum muslimin dan bagi Rasulullah SAW. Ya, bagaimana tidak, ya? Rasulullah SAW hampir apa? Hampir percaya. Ya, hampir percaya dengan tuduhan itu. Padahal kita ketahui Aisyah adalah manusia atau bisa dikatakan, ya, wanita yang paling dicintai Rasulullah SAW. Ya,
Tapi apa? Ya, saking besarnya ya musibah ini, ya, cobaan ini, Rasulullah SAW sampai apa? Sampai berkata kepada Aisyah, kalau misalnya ini hal yang apa berita ini tidak benar, pasti Allah ya Allah membelamu, ya Allah membelamu dengan menurunkan ayat, ya membersihkanmu dari tuduhan ini, ya sampai akhirnya ketika mendengar itu Aisyah sakit hati, ya Aisyah sakit hati dan sedih, ya Rasulullah sampai mengatakan seperti itu dan akhirnya pergi ke rumah abinya, ya ke rumah Abu Bakar dan lain sebagainya, ya sampai Abu Bakar juga nggak bisa berkata apa-apa, ya karena Al-Quran belum kunjung tiba, belum kunjung datang turun untuk membela anaknya. Ya. Itu masya Allah berat banget, ya, berat banget. Ya. Taib. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kaum muslimin dan Rasulullah semuanya apa? Menunggu-nunggu ya, ayat tersebut. Ya, menunggu-nunggu ayat tersebut. Begitu juga apa yang terjadi ya pada apa? Pada ayatul li'an. Ya, kejadian li'an itu seperti apa? Ya. Sebagaimana yang kita sudah bahas seperti sebelumnya, ya. Ya, karena apa? Karena kalau misalnya tidak benar, ya tidak benar pada asalnya sebelum turun ayat li'an, dia harus apa? Dihukum, ya hukum qadzaf, hukum apa? Hukum qadzaf, hukum menuduh, ya menuduh zina, ya kepada apa? Kepada orang yang apa? Orang yang suci, yang terbebas dari yang asalnya itu terbebas dari tuduhan itu. Ya, tapi sampai akhirnya Allah menurunkan ayat li'an, akhirnya apa? Akhirnya suaminya terbebas dari hukum had itu dengan apa? Dengan dia bersumpah ya 4 kali atas nama Allah dan melaknat dirinya. Baik, kalau misalnya dia berbohong. Sebagaimana yang sudah kita lewatkan. Baik, rabi'an at-tadarruju fi at-tashri' hatta yasila ila darajatil kamal. Itu apa? Bertahap ya dalam tahapan untuk apa? Untuk menetapkan syariat secara bertahap, yang menetapkan syariat secara bertahap sampai yasila ila darajatil kamal. Sampai apa? Sampai syariat itu ya lengkap, ya sampai syariat itu lengkap. Kama fi ayatil khamri alladzina sya'an nasu alaih, sebagaimana yang ada di ayatul khamr, ayat-ayat al-khamr yang berkaitan dengan khamr, ya yang manusia pada zaman itu ya nasya'an nasu alaih, hidup apa? Sudah terbiasa hidup dengan khamr, ya bahkan dari mungkin bisa dikatakan dari ya usia apa? Usia muda mereka, ya atau remaja mereka. Ya, mereka sudah terbiasa dengan khamar. Wa alifu ya. Wa alifu ya itu udah apa? Udah memang apa? Terbiasa, ya terbiasa. Alifu itu terbiasa. Wa kana min as-sa'bi 'alaihim ayyujabahu bil mana'. Ayyujabahu bil mana' minhu man'an bata. Ya, man'an bata. Ya, dan pada saat itu ya akan sulit bagi mereka ya untuk apa? Untuk mereka tuh bisa menerima ya larangan yang secara keseluruhan itu masih sulit bagi mereka. Ya oleh karena itu Allah menurunkannya syai'an fa syai'an. Fa nazala fi sya'nihi awwalan qauluhu ta'ala ya. Dan Al-Qur'an ya turun membahas tentang khamar itu apa? Syai'an fa syai'an. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya. Mereka bertanya kepadamu ya tentang al-khamr wal maisir. Hukum khamr dan al-maisir. Al-maisir itu judi. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Ya. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya di dalam keduanya itsmun kabir ya, dosa besar, dosa yang sangat besar ya, yang tidak remeh. Wa manafi'u lin-nas, walaupun di dalamnya ya ada apa? Ada manfaat-manfaatnya. Bagi apa? Bagi sebagian manusia. Ya, atau bisa dikatakan manfaat duniawi.
Akan tetapi wa ismuhuma akbar min naf'ihima, akan tetapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Berarti apa? Manfaatnya sedikit. Ya, dibandingkan dosanya itu manfaatnya sedikit. Sebagaimana kalau misalnya kita anak-anak ya dikasih 10 coki-coki misalnya ya. Kalau pasti mereka merasa oh ini banyak. Tapi kalau misalnya dia melihat ya dia menyadari bahwasannya teman di sebelahnya kita kasih 100 coki-coki, pasti yang banyak yang tadi dikira banyak itu akan apa? Akan terlihat sedikit, akan nampak sedikit. Begitu juga ini. Kalau misalnya seorang memahami bahwasannya dosa khamr dan maisir itu jauh lebih besar ya atau bisa kita katakan bahwasanya dosa kedua itu sangat besar, pasti apa? Pasti bagi mereka mau sebanyak apapun manfaat duniawi pada suatu maksiat, maka apa? Tetap mereka melihat kecil manfaatnya atau sedikit manfaatnya. Fakana fi hadil ayati tahiyatun lin-nufusi liqabuli tahrimihi. Ya. Dan pada saat itu ya pada saat turunnya ayat ini ya Allah menurunkannya sebagai apa? Tahiyah, persiapan ya. Allah ingin mempersiapkan jiwa-jiwa kaum muslimin ya untuk apa? Untuk menerima pengharaman khamr. Ya, jadi apa? Jadi untuk mempersiapkan dulu ya, tidak langsung secara gamblang ya, itu haram. Haitsu innal aqla yaqtadi alla yumarisa syai'an ismuhu akbaru min naf'ihi. Ya, karena apa? Karena akal yang salim, ya, akal yang masih sehat, ya, itu apa? Itu tidak akan tidak akan membiasakan diri, ya, tidak akan membiasakan diri untuk apa? Untuk melakukan sesuatu, ya, yang dosanya itu lebih besar dari manfaatnya. Ya. Dengan apa? Dengan Allah berfirman seperti ini, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, walaupun Allah tidak secara gamblang harus memerintahkan harus meninggalkannya, ya. Tapi akal diajak berpikir ya bahwasanya mana mungkin akal yang salim itu, akal yang sehat itu akan membiasakan ya sesuatu yang dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Itu jadi dipersiapkan dulu ya, sambil sambil diajak berpikir ya, dipersiapkan hatinya ya sambil diajak berpikir. Itu thumma nazala thaniyan qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kemudian ya turunlah untuk kedua kalinya firman Allah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara, janganlah kalian mendekati salat ya dan kalian itu dalam keadaan dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu sadar dengan apa yang kamu katakan. Ya. Ini ya. Fakana fi hadhil ayati tamrinun ala tarkihi fi ba'dil awqati wa hiya awqatus salawat. Ya. Dan dalam ayat ini ya ada tamrin dari Allah ya, tamrin. Latihan ya. Ala tarkihi, untuk meninggalkannya fi ba'dil awqat, di sebagian waktu ya, yaitu waktu-waktu salat atau waktu-waktu mendekati salat ya. Waktu salat ada berapa? Salat wajib 5 ya, dan itu maklum bid darurah ya, waktu salat wajib itu ada 5. Jadi jadi Allah ingin membiasakan mereka untuk untuk meninggalkan ya, untuk meninggalkan minum khamr, walaupun ya mereka di sisa waktunya masih minum khamr ya. Karena karena mereka tahu mereka harus sholat ya, dan mereka dilarang untuk minum khamr ya pas pas waktu sholat ya. Akhirnya akhirnya mereka dibiasakan untuk meninggalkan khamr jauh-jauh sebelum waktu sholat. Karena karena taksirnya itu lumayan lama ya, mabuk itu efeknya lumayan lama. Jadi jadi mereka harus meninggalkan khamr jauh-jauh
jauh-jauh sebelum apa? Sebelum masuk waktu sholat. Ya, jadi dibiasakan. Dan itu apa? Ada 5 kali dalam sehari. Ya, sholat wajib itu ada 5 kali dalam sehari. Berarti 5 kali juga mereka apa? Harus meninggalkan khamr ya sebelum masuknya waktu sholat. Ya, artinya apa? Artinya ya Allah di sini ingin membiasakan mereka ya kaum muslimin untuk apa? Untuk meninggalkan khamr ya, di sebagian waktunya dalam sehari. Ya, terutama di waktu-waktu menjelang sholat atau mendekati waktu sholat. ثم نزل ثالثا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Ya, kemudian firman Allah menurunkan firman-Nya yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab, ya sesungguhnya khamr ya wal maisir wal ansab. Mana ansab? Jama' min nasab. Nasab itu di sini maksudnya adalah berhala, ya berhala, patung-patung yang disembah dan lain sebagainya. Wal azlamu rijsun. Wal azlam itu mengundi nasib. Mengundi nasib. Biasanya orang Arab itu ya dari kata zalam, yang artinya mengundi nasib. Biasanya orang Arab itu dulu kalau misalnya ingin melakukan sesuatu, ya mereka terkadang mereka apa? Mereka meletakkan anak panah, ya itu apa di dalam suatu tempat, ya di sebagian anak panah ini atau enggak di salah satu dari kedua anak panah ini ditulis apa? If'al, dan yang satu lagi la taf'al. Ya. Ketika mereka mengambil anak panah yang tulisan la taf'al, mereka tidak akan melakukan amalan yang mereka ingin lakukan. Tapi ternyata kalau misalnya mereka mendapatkan if'al, ya artinya mereka boleh melakukannya atau tetap melakukannya. Ya, itu zalam atau azlam. Dan itu nau' minat tatayyur. Ya, dan itu nggak boleh. Rijsun, yang semua itu adalah rijsun, najis. Ya, min amali syaitan, dan termasuk apa? Amalan syaitan. Fajtanibuhu, rijsun, najis yang merupakan amalan syaitan, ya, bagian dari amalan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah. Ya, di sini mulai Allah terang-terangan mengharamkan, ya, melarang khamr. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, ya, agar ya kalian beruntung, ya. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir, ya. Dengan khamr, ya, dengan khamr dan maisir, ya, dengan khamr dan maisir, dengan khamr dan perjudian, ya, sesungguhnya apa? Syaitan ingin apa? Ingin membuat kalian menjatuhkan kalian semua dalam apa? Dalam adawah, dalam permusuhan, wal baghdha, ya, dalam permusuhan dan pertikaian, ya, permusuhan, ya, dalam pertikaian dan permusuhan gara-gara apa? Gara-gara khamr dan maisir. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah, dan ingin memalingkan kalian dari zikrullah wa 'anis shalah, dan dari salat juga. Wal antum muntahun, ya, apakah kalian, ya, ingin berhenti? Ya, di sini, ya, walaupun pertanyaan tapi maksudnya adalah amr, ya. Ya, artinya apa? Artinya agar kaum muslimin itu segera meninggalkan dan menjauhi dirinya dari al-khamr, ya. Wa ati'allaha wa ati'ar rasul wahdaru, ya, dan taatilah Allah dan taatilah Rasul, wahdaru, dan berhati-hatilah. Maksudnya berhati-hati di sini adalah berhati-hatilah kalian kalau misalnya memaksiati Allah dan Rasulnya, ya, dalam hal apa? Dalam hal meninggalkan yang diharamkan di atas itu, ya, yang diharamkan yang di atas itu. Berhati-hatilah kalian. Fa in tawallaitum, ya,
Kalau misalnya kalian itu berpaling ya dari mentaati Allah dan Rasulnya ya untuk meninggalkan khamr ya, maisir dan semuanya dan teman-temannya ya, fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Ketahuilah bahwasanya mas'uliyah, tanggung jawab Rasul ya adalah apa? Menyampaikan saja ya, menyampaikan dengan penjelasan yang jelas ya. Adapun sisanya kalian semua akan dikembalikan kepada Allah, hisabnya ya, balasannya ya, ataukah azabnya dan lain sebagainya. Fakana fi hadhil ayati al-man'u min al-khamri man'an batan ya. Dengan ayat ini, dengan ayat-ayat ini, ayat pengharaman khamr ini ya, maka apa di dalamnya ada terdapat apa? Al-mana' min al-khamr ya, larangan dari khamr, man'an batan ya. Pelarangan apa? Secara keseluruhan, pelarangan secara keseluruhan fi jami'il awqat. Ya, di semua waktunya ya, baik itu waktu sholat atau sebelum sholat atau apa jauh-jauh harinya jauh-jauh waktunya ya, pokoknya 24 jam mereka dilarang ya, minum khamr ya. Ba'da an huyiatin nufus ya, setelah apa, setelah mereka sebelumnya apa dipersiapkan dulu hatinya di ayat pertama ya, thumma murinat alal mana' ya minhu fi ba'dil awqat ya, kemudian setelah apa mereka tadi disiapkan dulu hatinya, kemudian dilatih dulu untuk apa? Untuk terbiasa meninggalkan apa? Meninggalkan khamr di waktu-waktu menjelang sholat. Ai fi ba'dil awqat ya. Maksud fi ba'dil awqat itu di waktu-waktu mereka yang sebelumnya apa? Meninggalkan khamr sebelum sholat ya. Jadi apa? Jadi ayat ini Allah turunkan ya sebagai apa? Pengharaman, larangan secara keseluruhan agar mereka meninggalkan khamr, Ya, setelah sebelumnya Allah apa? Allah mempersiapkan hati mereka dulu ya untuk mempersiapkan untuk apa? Untuk bisa menerima larangan ini dengan mudah nantinya. Kemudian Allah tahapan kedua, Allah latih mereka dulu untuk terbiasa meninggalkan khamr sampai akhirnya Allah baru melarangnya secara keseluruhan. Baik. Nuwasil. Oke, Pak. Nuwasil au Tafadholi Ummu Zakiyah. tafadholi. Tartibul Qur'an tilawatuhu taliyan ba'duhu ba'dan hasbama huwa maktubun fil masahifi wa mahfuzun fis sudur wa huwa thalathatu anwa'. An-naw' al-awwal tartibul kalimat bihaythu takunu kullu kalimatin fi mawdi'iha min al-ayah wa hadha thabitun bin-nass wal ijma' wa la na'lam mukhalifan fi wujubihi wa tahrim mukhalafatihi fala yajuzu an yaqra lillahi alhamdu rabbil alamin badalan min alhamdulillahi rabbil alamin. An-naw'u tsani tartibul ayat bihaythu takunu kullu ayatin fi mawdi'iha min as-surah wa hadha thabitun bin-nass wal ijma' wa huwa wajibun 'ala al-qawl ar-rajih wa tahrumu mukhalafatuhu wa la yajuzu an yaqra maliki yaumiddin ar-rahmanir rahim badalan min ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن زبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهم في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج وقد نسخت الآية الأخرى يعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وأشهر وهذه قبلها في التلاوة قال فلما تكتبها فقال عثمان رضي الله عنه
يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. نعم. طيب بعدها setelahnya siapa yang mau baca? Sebentar Ustaz, saya cari yang laki dulu. Tafadhol Ahmad Sutisna. Naam Ustaz. Bismillah. An-naw'u thalithu. Tartibu suratu bihaythu takunu kullu suratin fi mawdi'iha minal mushafi wa hadha thabitun bil ijtihadi fala yakunu wajiban. Wa fi sahih Muslimin an Hudzaifah bin Yamani radhiyallahu anhu annahu shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam data lailatin faqara an-Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Baqaratu thumma an-Nisaa thumma al-Imran ثم آل عمران warawi al-Bukhari ta'liqan anil apa itu? Anfa annahu qara'a fil ula bil kahfi wa fis thaniyati Yusufa aw Yunusa wa dzakara annahu shala ma'a Umar bin Khattab as-subhi bihima. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tajuzu qira'atu hadhihi qabla hadhihi wa kadza fil kitabati walihada tanawwa'at masahif al-sahabah radhiyallahu anhum fi kitabatiha lakin lamma ittafaqu ala mushafi fil zaman Utsman radhiyallahu anhu sara hadza lama sannahu khilafa Rashidun wa qad dalla hadithu ala anna lahum sunnah sunnata yajibu tibauha. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik. Tertibul Quran
tilawatuhu talian ba'duhu ba'da hasba ma huwa maktubun fil masahifi wa mahfuzin fi sudur wa mahfuzin fi sudur. Baik, tartibul Quran, pengurutan Al-Quran, tilawatuhu talian ba'duhu ba'da, itu apa? Membacanya ya, satu setelah yang lainnya. Hasba ma huwa maktubun fil masahif, ya, sesuai dengan yang tertulis di dalam masahif, wa mahfuzun fis sudur, ya, dan yang dihafal dalam hati, yang dihafal dalam dada, ya, setiap hufaz. Wa huwa thalathatu anwa', dan itu ada 3 jenis, ya. Pengurutan Al-Qur'an yang dari satu dengan yang lainnya yang ditulis di dalam Al-Qur'an dan dihafal oleh para hufaz, ya, itu bisa dikatakan, ya, kita bagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah tartibul kalimati bihaitsu takunu kullu kalimatin fi mawdi'aha minal ayah. Ya, itu apa? Tartibul kalimat, ya, penyusunan kata-kata, ya, kata-kata. Bihaitsu takunu kullu kalimatin fi mawdi'aha, ya. Ya, itu apa? Dengan membacanya atau meletakkannya, ya, setiap kalimat itu apa? Di tempatnya, ya. Harus apa? Harus sesuai dengan yang ada di mushaf. Jadi peletakan ayatnya itu harus sesuai, ya. Tidak boleh dimajukan dan dimundurkan apa? Kata-katanya dalam suatu ayat. Wa hadza tsabitun bin nasi wal ijma', dan ini apa? Berdasarkan, ya, telah ditetapkan, ya, dan sabit, ya, berdasarkan apa? An-nas, ya, an-nas dari apa? Dari dalil-dalil, ya, wal ijma', dan dari ijma'. Jadi apa? Tidak boleh ada menyelisihinya. Wala na'lamu mukhalifan fi wujubihi, ya, dan kami tidak mengetahui mukhalifan, ada yang menyelisihi, ya, fi wujubihi, ya, dalam wajibnya, ya, seseorang membaca Al-Quran sesuai apa? Sesuai urutan kata yang ada di setiap ayat. Ya, wa tahrimi mukhalafatihi. Ya, maksudnya apa? Aku tidak mendapati bahwasanya ada yang berselisih dalam apa? Dalam tahrim mukhalafatihi, dalam apa? Pengharaman, ya, menyelisihi urutan yang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Fala yajuzu an yuqra, maka tidak boleh dibacanya lillahil hamdu rabbil alamin, ya, badalan minal hamdulillahi rabbil alamin, ya. Oleh karena itu tidak boleh dibaca lillahil hamdu rabbil alamin, ya, sebagai ganti alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kalau misalnya di bahasa Arab secara umum, ya, maka kalau ada jumlah itu boleh apa? Boleh saja dimajukan dan dimundurkan selama apa? Sesuai dengan kaidahnya. Tapi kalau misalnya Al-Qur'an, ya, ayat-ayatnya itu kata-kata di dalam ayat-ayat tersebut tidak boleh dimajukan dan dimundurkan, ya. Itu harus apa? Harus sesuai yang sebagaimana apa? Di dalam mashaf, ya, tidak boleh dimaju dan mundurkan, diganti-ganti urutannya, tidak boleh. An-naw'u tsani, ya, jenis kedua, tartibul ayati bihaitsu takunu kullu ayatin fi mawdi'iha minas surah. Itu apa? Pengurutan ayat, ya, sesuai apa? Sesuai tartibul ayat dengan apa? Tartibul ayat bihaitsu takunu kullu ayatin fi mawdi'iha, yaitu urutan Al-Qur'an itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan atau dari sisi Al-Qur'an apa? Setiap ayat itu berada pada surat tertentu, ya. Harus apa? Harus diletakkan pada surat tertentu, ya. Pengurutan Al-Qur'an yang atau enggak pengurutan ayat yang tiap ayat harus berada di surat tertentu. Wa hadza sabitun bin nas wal ijma', ya. Dan ini apa? Sabit, ya, berdasarkan apa? Berdasarkan an-nas, yaitu dalil-dalil, wal ijma',
dan ijma. Ya. Kita wajib apa? Mengurutkan ayat-ayat ya sesuai apa? Sesuai peletakan di awal, yaitu apa? Ayat ini di surat apa? Ayat ini di surat apa? Wa wajibun 'alal qaulir rajih, dan kita harus membacanya ya seperti itu ya. Ayat ini ada di surat ini, kita harus membacakannya seperti itu. Wa huwa wajibun 'alal qaulir rajih, dan ini apa? Dan ini wajib seperti itu ya. 'Alal qaulir rajih, berdasarkan perkataan yang rajih dari jumhur para ulama. Ya, wa tahrumu mukhalafatuhu, dan haram menyelisihnya, wala yajuzu an yuqra, dan tidak boleh apa? Dibaca maliki yaumiddinir rahmanir rahim, ya tidak boleh ya diacak atau enggak diganti urutannya, urutan ayat-ayat ya yang ada di suatu surat ya, seperti yang ada di surat Al-Fatihah ini dengan membaca maliki yaumiddinir rahmanir rahim. Seharusnya apa? Ar-Rahmanir Rahim dulu ya. Ya, sebagai ganti Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Maka apa? Maka urutan ini tidak boleh diganti. Ya, urutan ini tidak boleh diganti. Fa fi Sahih al-Bukhari, dan dalam Sahih al-Bukhari, anna Abdullah ibn al-Jubair ya, anna Abdullah ibn al-Zubair qala li Utsman bin Affan radhiyallahu anhum fi qawlihi ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghaira ikhraj ya. Dan dalam Sahih Bukhari ya, bahwasannya Abdullah ibn Zubair ya pernah berkata kepada Utsman radhiyallahu anhum ya, yang berkaitan dengan ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghaira ikhraj ya. Qad nasakhatha al-ayatul ukhra, yakni qauluhu ta'ala, ya bahwasanya ayat ini sudah apa? Sudah dinasakh ya oleh apa? Oleh ayat lain, yaitu firman Allah walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Wa hadhihi qablahu fi tilawah ya. Akan tetapi ya ini apa? Dan ini ya ayat yang kedua ini ya dalam membaca itu apa? Itu apa? Ada di belakang apa? Ayat yang sebelumnya. Ada di belakang ayat yang walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghaira ikhraj. Ini ada di ayat sebelumnya. Ada di ayat sebelumnya. Qala falima taktubuha ya, kenapa kamu tetap apa menulisnya? Faqala Utsman radhiyallahu anhu ya bna akhi la ughayyiru syai'an minhu min makani. Ya, wahai saudaraku, ya aku tidak mengubah ya minhu ya sesuatu ya dari Al-Qur'an ya dari tempatnya. Jadi yang diletakkan Utsman itu sesuai apa? Sesuai yang pernah dituliskan di zaman Rasulullah SAW ya, yang dituliskan oleh para kutabul Quran, Warwal Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi atau wa Turmudi min hadits Utsman radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu alaihi suwaru zawatul adad ya. Diriwayatkan dari Imam Ahmad ya, dan Imam Ahmad meriwayatkan, dan begitu juga Abu Dawud dan Nasa'i dan Turmudi dari hadis Utsman radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah ya turun kepadanya surat-surat yang apa? Yang zawatul adad, yang apa? Zawatul adad maksudnya surat-surat yang di dalamnya ada beberapa ayat, surat-surat yang di dalamnya ada beberapa ayat. Fakana idza nazala alaihi syai' da'a ba'dhu man kana yaktub ya. Dan pada saat itu ketika turun kepadanya apa surat-surat yang demikian, itu apa? Manggil sahabat yang biasa menulis Al-Qur'an. Fayaqul
Da'u hadhil ayat, ya. Letakkan ayat-ayat ini fis surah, ya. Di apa? Di satu surat allati yadhkuru fiha kada wa kada, yang di dalamnya menyebutkan ini dan ini, ya. Dari sini kita bisa ambil faedah bahwasannya, ya, ayat-ayat di dalam surah, ya, itu apa? Itu juga tauqifi. Maksudnya tauqifi itu urutan dari wahyu. Ya, maka tidak boleh diacak-acak, ya, sesuai kehendak yang menurut kita kayaknya ini bagus deh kalau misalnya dimajukan, ini dimundurkan, ya, tidak boleh. Karena apa? Karena urutan ayat-ayat dalam suatu surat itu, ya, hukumnya apa? Tauqifi. Baik, mungkin segini dulu ya. Insyaallah an-naw'us tsalits, ya. Syarahnya itu di pertemuan berikutnya. Kemudian lanjut ke pelajaran yang lain. Baik, halo naka soal. Tafadhol. Ini ada pertanyaan Ustadz dari Ummu Nana Nur. Ustadz izin bertanya, apakah saat berdakwah tauhid uluhiyah kepada ummahat harus disertai dengan praktek ibadah sesuai sunnah? Maksudnya gimana? Coba sekali lagi. Apakah saat berdakwah tauhid uluhiyah kepada ummahat harus disertai praktek ibadah sesuai sunnah? Sesuai sunnah. Maksudnya berbarengan dakwahnya gitu. Pertanyaan seperti itu aja Ustaz. Apakah saat berdakwah tauhid uluhiyah kepada ummahat harus disertai praktek ibadah sesuai sunnah? Iya, yang Anda pahami seperti itu. Ya, apakah maksudnya boleh harus dibarengin atau gimana? Ya. Baik, dakwah tauhid itu dakwah yang mesti diprioritaskan dalam dakwah. Dan arti prioritaskan dalam dakwah nggak mesti apa? Nggak mesti gamblang maudhu'nya itu apa? Tauhid. Nggak mesti. Ya, bisa aja maudhu'nya misalnya bahas tentang apa? Bahas tentang anak-anak, ya, atau parenting misalnya. Tapi apa? Tapi materinya itu tauhid. Ya, sebagaimana, ya, seperti apa? Seperti apa? Mengajarkan anak, ya, tentang apa? Tentang mengenal Rabb-nya, ya, bahwasanya Allah di mana, bagaimana sih mentauhidkan Allah dan lain sebagainya, bahwasanya Allah apa? Allah itu satu dan lain sebagainya. Dalam pembahasan itu, ya, ada tauhidnya, itu juga bisa dikatakan dakwah tauhid. Jadi dakwah tauhid itu nggak mesti apa? Nggak mesti dari judulnya, ya, sampai isi-isinya 100% itu tauhid, nggak mesti, ya. Jadi ketika kita dakwah tauhid, ya, boleh nggak disertai atau nggak dibarengi dengan apa? Mengajarkan pengamalan, ya, yang sesuai apa? Sesuai dengan syariat Islam dalam ibadah dan lain sebagainya. Maka apa? Makanya boleh. Maka dibarengin. Yang penting apa? Yang penting dakwah tauhid tidak dikesampingkan demi membahas yang itu apa? Yang itu bagian dari furu'. Allahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari Waude Siti. Bahwasanya ingin bertanya tentang mengundi nasib, apakah semua undian dilarang Ustaz? Bagaimana dengan sistem arisan? Baik. Ya, mengundi nasib, ya. Kalau misalnya wa antaqtasimu bil azlam, ya, seperti yang tadi apa kita sudah bahas, ya. Di dalam ayat lain wa antaqtasimu bil azlam, ya. Ya, wal azlam itu, ya, itu mengundi nasib yang apa? Yang itu berkaitan dengan tasya'um atau, ya, atau tafaul, ya. Positif negative thinking atau positive thinking, ya. Wallah alam yang di arisan itu Anda nggak melihat ada unsur seperti itu, ya, ada unsur seperti itu, ya. Yaitu apa? Dengan keluar nama ini berarti kita setelah itu kita akan positive thinking, ya, atau keluar nama fulan, ya, kita akan negative thinking. Wallah alam Anda tidak tahu ada unsur seperti itu di dalam arisan. Tapi pembahasan arisan ini ustadz kita itu berbeda pendapat, ya. Begitu juga para ulama. Ya, kedua pendapat. Yang pertama mereka mengatakan, ya, tapi pada asalnya mereka semua sepakat dengan satu jumlah, ya, satu kesepakatan, yaitu apa?
Kalau dibutuhkan boleh. Ya, kalau dibutuhkan boleh. Tapi ya mereka itu berbeda dalam hal ya apakah itu termasuk ya termasuk dalam atau enggak masuk ke dalam bermudah-mudahan dalam berhutang atau tidak. Ya. Dan kita tahu ya bahwasanya kaum muslimin itu ya atau kaum mukminin itu berhutang ketika mereka butuh saja. Ya, adapun tidak butuh ya, tidak ada hajat tertentu ya, apalagi yang muliha ya, maka itu tidak diperkenankan dalam Islam untuk bermudah-mudah dalam hutang. Karena karena hutang adalah satu-satu di antara dosa atau enggak hak yang karenanya seorang hamba itu tertahan dari masuk surga. Bahkan sampai ya orang yang sudah mengorbankan jiwa dan hartanya di perang, di dalam peperangan, itu kalau misalnya dia masih punya hutang, maka dia tertahan. Nah itu. Makanya Islam sangat tidak menganjurkan untuk bermudah-mudahan dalam arisan. Dan kebanyakan seperti itu, ya. Tidak terlalu dibutuhkan untuk arisan, untuk arisan atau kumpul saja mereka melaksanakan arisan. Adapun kalau misalnya butuh nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak butuh, wallahu alam, kayaknya lebih dijauhkan. Ya, nggak usah. Ya, ada cara yang lain untuk untuk mengumpulkan keluarga. Ya. Adapun pendapat usaha kita yang lain, mereka mengatakan tidak masalah. Ya, karena asal dari muamalah itu al-hil, asalnya adalah halal. Ya. Dan insya Allah di dalamnya tidak ada unsur-unsur keharaman, jadi ya kembali kepada asalnya itu halal. Tapi ana lebih menyarankan kalau tidak dalam haja itu tidak perlu. Baik, barakallahu fiik. Ada lagi? Baik, Umu Ernita Ambarwati, tafadhol. Buka mic-nya. Terakhir Ustaz ya. Nah, Umu Ernita atau Ernita Ambarwati, tafadholi dibuka mic-nya. Mau tanya yang tadi terlalu cepat ya, yang al-nuwal itu masih belum paham Ustaz. Kurang jelas ya. Tanya al-nuwal Ustaz, masih belum paham. Kenapa? Ya, ini ya kayak putus-putus suaranya. Ya, wallahu alam dia antum semua. Kurang jelas emang Ustaz suaranya Atau mungkin bisa ditulis. tentang ini Ustaz, tentang penjelasan kalau cepat anwa al-awal ya Ustaz. Al-awwal. Baik. Nah, Ustaz. Macam yang pertama dari apa? Dari tertibul Quran. Seperti yang tertib Ustaz. Iya, intinya ya, tertibul kalimat di dalam Al-Qur'an itu ya di dalam setiap ayat ya. Pokoknya fokus yang pertama itu dalam setiap ayat ya. Fokus kedua dalam suatu surat ya. Fokus kedua dalam suatu surat. Nah, kalau misalnya yang pertama itu urutan katanya dalam sebuah ayat itu harus sesuai dengan yang ada di mushaf kita membacanya dan juga menghafalnya ya, seperti alhamdulillahirabbil alamin, tidak boleh diganti-ganti urutannya ya, karena kita mengetahui kan di dalam pelajaran nahwu ya itu khobar itu bisa dimajukan dan dimundurkan, benar gak? Nah, ya, walaupun asalnya itu di belakang ya. Tapi kalau misalnya dalam Al-Qur'an itu tidak boleh seperti itu ya. Karena apa? Karena lafaz-lafaz ini tauqifi sifatnya. Ini lafaz Allah, kita nggak boleh ganti-ganti lafaz dari Allah ya. Dan itu Dan itu su'ul adab pastinya. Dan ini ijma tidak boleh ya. Ijma tidak boleh diganti-ganti urutan katanya ya. Lillahnya dimajukan, yang alhamdulillah dimundurkan, mubtadanya
dimundurkan, itu nggak boleh. Itu fokus ya jenis yang pertama, tertib yang pertama, urutan Quran yang pertama itu apa? Membahas tentang urutan ayat ya. Allah ya mengatakan ini urutannya begini, kita tidak boleh apa? Rubah-rubah urutannya. Urutan kata-kata yang di dalam suatu ayat. Nah, kalau misalnya di jenis yang kedua ya, itu apa? Fokusnya itu urutan tiap ayat di dalam surat. Urutan tiap ayat di dalam surat. Ya, boleh gak misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Kita majukan ya di awal ya. Sebelum apa? Sebelum alhamdulillahirabbil alamin. Boleh gak? Enggak. Ya. Urutan ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin itu berada di akhir. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu apa? Urutannya terakhir. Enggak boleh apa? Enggak boleh dimajukan. Nah, itu. Dan itu apa? Dan itu muharram. Ya, karena apa? Karena urutan dari Allah tuh seperti itu, ya. Urutan dari Allah seperti itu. Ya, maka apa? Sebagaimana kita apa? Kita terkadang tidak suka kalau misalnya perkataan kita itu urutannya itu dirubah-rubah, ya. Ketika kita misalnya nulis apa gitu. Nulis apa? Khutbah atau enggak kita nulis apa apapun itu surat itu ya diubah-ubah sama karyawan kita ya akhirnya apa malah tulisannya urutannya jadi berantakan nggak sesuai nggak sesuai urutan ya dari tahap per tahapnya ya itu kita tidak suka apalagi kita mengubah firman Allah waliyadzubillah ya itu fokus kedua yaitu mengubah susunan ayat ya yang tadinya ayat kelima misalnya dimajukan ke ayat jadi ayat pertama dibaca duluan. Habis itu ayat pertama dibaca kedua yang seperti itu tetap tidak boleh dan itu sesuai dengan jumhur ya, dan itu adalah rajih ya. Wallahu a'lam bishawab. Paham itu mungkin maksudnya itu Umayat Mita. Baik. Ana harap sudah jelas. Kita tutup ya Pak Muji. Ya Ustaz, tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Baik, ma'akumun najah fil ikhtibar ya. Dan semoga semoga antum semua diberikan kemudahan dan yang penting dari semuanya adalah kejujuran. Baik, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Naftadim bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fiik. Wa iyyakum.